Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini aku bareng Ustadz Faizar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW aku udah 9 hari di Banyumas, dan 9 hari di Banyumas aku langsung resmi jadi anbunya Ustadz Faizar. Belum diuji tapi ya? Belum diuji tapi. Di video kali ini teman-teman semua, aku mau buka sesi tanya jawab, dan sebelumnya memang udah buka open question ya di Instagram. Dan aku dapat beberapa pertanyaan yang udah aku pilih-pilih. Di antaranya memang ya berkaitan dengan seputar ruqyah syariah. Makanya aku ajak Ustadz Faizar collab di YouTube aku. Tapi BTW teman-teman semua juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Ustadz Faizar, Muhammad Faizar Official. Nanti linknya aku taruh di bawah. Oke Ustadz, pertanyaan yang pertama Ustadz. Ustadz Faizar dulu belajarnya di mana? Mulai ngeruqyah kapan dan apakah perempuan itu boleh meruqyah? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, kapan saya mulai ruqyah? Saya mulai ruqyah pertama kali sebenarnya tahun 2004. Saya SMP, ya, saya ngeruqyah nenek saya, bukan untuk umum. Dan pertama kali juga saya belajar ruqyah dengan Ustadz Cipta namanya. Beliau seorang mu'alaf, asli Gontor, tapi bukan pondok di Gontor, tinggalnya di Gontor. Oh iya, Ponorogo. Dari beliau pula saya belajar mana ruqyah yang syar'i, mana ruqyah yang tidak syar'i. Kemudian setelah saya mondok pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2007 sampai 2010. Tahun 2010 saya dikader waktu kelas 6 oleh Ustadz Lutfi Andriansyah hafizahullah taala. Beliau salah seorang ustadz pengasuhan santri di Gontor asli Sidoarjo. Gara-garanya dikader yaitu ada anak kesurupan, anak Majalengka, saat itu anak baru. Waktu itu hari Selasa pagi saya lihat kok kenapa ini anak disiram-siram, saya kira lagi dihukum sama Mudapir. Mudapir itu manajer anak kelas 5 gitu ya. Dia masih santri juga, kakak kelas. Dia disiramin karena saya waktu kelas 6 senior ya, paling senior. Saya tanya kenapa ini anak disirami gitu, ada apa? Diganggu jin gitu. Saya cuek karena waktu itu lagi ngantri mandi di kamar mandi Wisma Hadi namanya waktu itu. Nah habis itu karena nggak tega, saya juga didesak sama teman-teman saya di MSI takmir masjid ya waktu itu di bagian OPPN. Faizar, kamu ngeruqyah nah? Bentar lagi matematik ini pelajarannya Ustadz Suyanto, agak killer waktu itu. Jadi saya nggak menggubris, tapi karena terus-menerus didesak, kayak bismillah, bawa ke Diwan, bawa ke kantor, kita ruqyah di sana. Baru setelah kita ruqyah dia berubah jadi ular, agak heboh juga waktu itu karena saya udah kan selama dari 2004 sampai nyantri juga anda terus-terusan meruqyah. Jadi bisa dibilang masih newbie juga. Ada ketika dilihat sama Ustadz Lutfi, saya bersama 5 orang anak, saya Ustadz Kosdan Dawami dari Wonosobo, Ustadz Romeo Fauzi Umar Rangkuti dari Bangka Belitung, Ustadz Jan Isa sama Ustadz Syihabuddin. 4 anak ini dari Pondok Mukodasa sama saya sendiri ya. Dipilih dari sekian ribu angkatan saya tahun 2010 waktu itu. Baru setelahnya kita aktif meruqyah mulai 2010 yang benar-benar aktif ya. Kalau meruqyah ini sebenarnya udah 2004. Setelah lulus saya dirikan Yayasan Arsadaya Daka Indonesia. Waktu itu belum yayasan, masih perkumpulan biasa untuk menyambung tali silaturahim dan tali keilmuan dengan guru-guru di Gontor. Namanya waktu itu Arsada Asyifa. Terus habis itu ganti ke Arsada Al-Fatah. Kemudian yayasannya dikukuhkan menjadi Arsada Yadaka Indonesia. Nah waktu 2011 saya lanjut belajar ke Ustadz Arif Rahman Hakim rahimahullah. Beliau guru kami juga, senior dari terapis-terapis Tibun Nabawi saat itu. Dan beliau takhusus di bidang ruqyah syariah. Rumahnya di Sidoarjo. Ya, dari beliau juga saya mengenal manhaj salaf waktu itu. Masya Allah. Ya. Kemudian saya ke Mesir, saya belajar cuma sehari aja sih waktu itu ke tempatnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah, dan juga Syekh Muhammad An-Nuhas. Karena ruqyah di Kafru Syekh, tempat Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu akhirnya diambil sama murid kibarnya, namanya Syekh Muhammad Nuhas. Nah, saya lihat gimana tata cara prakteknya. Kemudian saya belajar kepada Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh hafizahullah. Kalau Syekh Mustafa tidak belajar ruqyah, beberapa kajian-kajian Islam lainnya saja. Kemudian Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh hafizahullah, beliau juga salah satu guru saya yang saya banyak mengambil rujukan dari beliau. Dan tidak lupa guru saya yang paling utama ya, Al Ustadz Musa Sungkar hafizahullah taala. Dari Ustadz Musa Sungkar ini saya paling banyak mengambil ya, karena gimana pun juga rantai sanad keilmuannya dari Ustadz Arif Rahman Hakim ke Ustadz Musa Sungkar. Saya paling banyak mengambil ilmu dari beliau-beliau. Daripada yang di Mesir, saya banyak mengambil dari Ustadz Arif Rahman Hakim dan Ustadz Musa Sungkar hafizahullah taala. Wanita boleh meruqyah? Enggak boleh. Boleh juga.
Di Arsada juga kita menerima anggota-anggota yang akhwat untuk membantu kami meruqyah pasien-pasien wanita. Misalkan ada izin ya dari suaminya atau orang tuanya, kalau bisa suami istri gabung Arsada Yadaka sehingga ketika bergerak itu tidak sendirian. Kita tetap jaga batasan-batasan syariat. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Ustadz mau nanya, apakah halu dengan artis Korea itu sama dengan zina pikiran? Halu dengan artis Korea, kalau halunya ini menghayalkan sampai berbuat yang tidak senonoh ya, termasuk itu masuk kepada zina pikiran. Karena memang zina kan bukan hanya dengan kemaluan saja, dan dengan mata, sentuhan, telinga, ucapan, sampai juga pikiran. Dan nanti yang membenarkan adalah kemaluannya. Lanjut pertanyaan ketiga, Ustadz, apakah kurma ajwa yang disarankan itu harus jenis aliyah? Saya belum menemukannya, belum menemukan apakah harus aliyah atau yang lainnya. Cuma yang jelas ya ajwa Madinah. Ajwa Madinah. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurru dzalikal yaum sumun wala sihr. Karena siapa yang berbagi hari dengan memakan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu dia akan terbebas dari sihir dan juga racun. Ya mungkin ada penjelasan lain tentang aliyah atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi belum mendapatkan referensi itu. Ya nanti bisa teman-teman tambahkan mungkin ya, bagi yang ada pengetahuan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang kulhu geni dan kulhu sungsang? Jelas itu tidak boleh. Ya, memang kalau dalam ilmu balaghah disebutnya sebagai badai muktabis, ya, kutipan-kutipan yang dicampurkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Oh, jadi itu yang campuran ini ya, saya mantra-mantra dengan Quran yang dicampur gitu ya? Iya. Pada hakikatnya ya ada beberapa sih memang doa-doa para salaf yang pakai seperti itu. Misal yang dikutipkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari Abdullah As-Saji, ketika ontanya itu diainkan pakai pandangan mata jahat orang yang punya ain, dihasadi lah, saya dikatakan. Sehingga ontanya yang sehat-sehat itu tiba-tiba jatuh semuanya, karena dia tahu oh ini kena ain, kena hasad, maka dia bacakan Bismillahi habsun habis wa hajarun yabis wa shihabun qabis radatu ainal aini alaih farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yang qalib ilaikal basaru fasi'a wa huwa hasir. Hal yang semacam ini tetap sih sebenarnya dibolehkan dalam ruqyah syariah karena tidak ada unsur syiriknya. Cuma kalau kulhu geni, kulhu sungsang, nah ini saya pribadi masih belum srek, belum setuju, lebih baik dihindari aja. Apalagi dalam bacaannya itu ada syarat-syaratnya. Kalau mau dapat fadilah atau keutamaan dari kulhu geni dan kulhu sungsang, harus puasa mutih dulu, puasa pati geni dulu, ya, tapak kungkum misalnya. Nah ini yang pada hakikatnya menambah ketidakbolehan dalam praktek kulhu geni dan kulhu sungsang. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah seorang muslim boleh membakar dupa atau arang lalu dikasih gula terus kita berdoa? Kasih gula? Gula ya gula. Asapnya jadi manis. Saya malah baru tahu itu dupa dikasihin gula. Emang ada mas? Kalau dupa buat pengharum ruangan ada ya katanya? Kalau dupa untuk pengharum bukur ya kan? Niatnya untuk pengharum ruangan tidak masalah, menambah kekhusyuan dalam doa. Karena memang bukur sendiri itu kan dulu ketika saya di Mesir setiap hari Kamis malam itu orang-orang di Samanut ya. Samanut itu 2 jam dari Kairo. Bahkan di Kaironya sendiri juga kalau di Masjid Husain misalnya di Masjid Azhar itu kan ada orang-orang sudah suyuh gitu, sudah tua, ngelilingi itu asap-asapan yang isinya bukur atau dupa. Pengharum ya jatuhnya. Ya, cuma kan bedanya orang sana dengan orang sini ya. Kalau orang sana niatnya itu hanya untuk ngarum-ngarumin ruangan aja, sama hanya untuk menghormati hari Jumat setelahnya, untuk persiapan sholat Jumatnya, ya kan. Nah kalau orang sini kan beda, niatnya bukan hanya untuk harum-haruman saja. Saya rasa kalau dia bilang ini kan buat harum-haruman ruangan dan menyejukkan udara, lah itu gombal gitu lah, bohong. Ya, karena dupa itu sudah menjadi salah satu syarat supaya doa itu terkabul, supaya doanya lebih manjur, dan salah satu syarat untuk mengundang sukma-sukma alam, dalam artian ya jin gitu ya. Jono juga ujung-ujungnya. Ya ujung-ujungnya ya jin juga. Kami manggil jin tuh di sini Jono. Ya itu adatnya orang-orang Arsada ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah Ustadz Faizar udah buka pesantren khusus ruqyah syariah di Padang atau di Sumatera Barat? Udah ada nggak? Kalau ada saya mau join dong. Untuk saat ini belum, cuma sudah ada rencana. Planning? Ya, planning di Arsada Yadaka Indonesia. Insya Allah kita akan membuat pusat pelatihan atau pusat pembelajaran Tibu Nabawi, lebih khusus di jalur ruqyah. Kita khususkan di jalur ruqyah. Mengerucutnya di jalur ruqyah. Ya, mengerucutnya di jalur ruqyah, tapi nanti ada herbal, ada bekam, ada akupuntur dan lain-lainnya juga akan masuk. Insya Allah masih kita susun dan masih nyari tanah. Siap. Siap. Dan juga dananya belum tercukupi sih.
pertama di Banyumas, insya Allah di Padang juga pas. Insya Allah ya kalau sudah ada anggota dari sana, Siap. antum mungkin nanti Saya akan bisa- jadi bisa kader jadi nanti. kiainya itu. Harus hafal 5 juz, masalahnya saya belum sampai 5 juz. Insya Allah itu bukan hal yang mustahil. Insya Allah. Insya Allah bisa. saya usahakan sampai 5 juz biar Diusahakan. jadi trainer di Arsyadaya Daka. Ya, amin. Amin. Ya Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kalau kita punya jimat atau wafat, bolehkah dibuang begitu saja atau harus dihancurkan terlebih dahulu? Paling tidak direndam dulu sama air rukyah. Berapa kali? Ya, nggak usah lama-lama, 1 Bener. jam aja boleh. Bentuknya kayak wafat kan, kertas mudah dibakar saja. Tapi aku pernah lihat gitu loh Ustaz, kalau tintanya warna merah itu harus direndam dulu kan? Enggak sih, enggak Nggak harus sih. seperti itu. Nggak harus ya? Iya, dibakar aja bisa langsung. Bisa langsung dibakar ya? Kalau direndam, karena itu kan biasanya wafat menggunakan asma-asma Allah juga ya. Khawatirnya kalau direndam, tintanya nggak semuanya lebur jadi satu, keinjak kalau kebuang. Ini lebih baik dibakar aja. Kalau jimat boleh langsung dihancurkan ya Ustaz? Jimat kan banyak bentuknya. Nah ini jimat yang model apa? Ada jimat Gigi rusa harimau. ulung, harimau ya apa? Gigi harimau. Gigi harimau, terus kukunya atau kantongnya, kantong macan namanya kalau di Jawa itu. Kantong macan, tak tahu aku. Ya, ditaruhnya di ini biasanya di jempol untuk larinya supaya Oh gitu, buat lari pula. ya, buat lari, buat lain-lain sih. Ya kalau misal jimat-jimatnya memungkinkan untuk dibakar, bakar. Kalau tidak memungkinkan cukup direndam. Apa contohnya yang susah untuk dibakar? Semacam kayak senjata-senjata yang sudah diisiin khodam atau pernah buat ritual-ritual kesyirikan, senjata tradisional, nah itu direndam saja. Direndam. Ya, kayak keris itu juga bisa, apa yang semacamnya lah. Ini 3 pertanyaan yang paling sering muncul ya Ustaz Iya. ya. Yang paling sering muncul, kalau mau diruqyah sama Ustadz Faizar tuh caranya gimana Bang? Dia harus sama Ustadz Faizar, nggak mau yang lain, harus sama Ustadz Faizar. Jangan sama saya ya. Saya sama kayak peruqyah lainnya. Hanya bisa menunjukkan jalan-jalan kesembuhan. Bukan menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Jadi kalau bisa ruqyah, silakan cari peruqyah yang syar'iyah. Yang penting syar'i, ya. Jangan ke uskun-uskun atau kikun-kikun, ya. Atau yang semacamnya jangan. Karena kesyirikan yang pertama dilakukan seorang pasien itu ketika dia menganggap peruqyah A itu hebat ya Ustaz. Padahal di rumahnya itu ada peruqyah B yang lebih dekat. Sehingga dia mau jauh-jauh datang ke peruqyah A hanya karena dia menganggap bahwasanya peruqyah yang A ini hebat menurut dia. Itu kesyirikan pertama yang sering dilakukan oleh pasien-pasien peruqyah. Mau langsung ke Arsada, misal ke saya atau tim saya, paling bisa lihat di deskripsi di video-video saya, biasanya sudah ada itu nomor-nomor Arsyadaya Daka Indonesia di cabang-cabangnya juga. Di deskripsi nanti aku taruh itu nomor Arsyadaya Daka. Teman-teman nanti bisa kontak sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa sebenarnya hukum meminta diruqyah Ustadz? Sebab saya pernah dengar kalau minta diruqyah itu nggak bisa masuk surga tanpa hisab, dan katanya harus orang lainlah yang menyuruh kita untuk diruqyah. Anda benar demikian, karena yang dimaksud dengan tidak boleh minta ruqyah ini kan salah satu kriteria dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab bersama 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini hadis Ukasyah radhiyallahu anhu. Kriterianya adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak minta ruqyah, tidak meminta diobati dengan sundutan besi panas dan tidak bertatoyur. Bertatoyur itu menganggap suatu anggapan sial. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka lah orang-orang yang tawakalnya sempurna terhadap Tuhannya. Nah, dijelaskan dalam kitab Atharul Mahtalil A'la, yang dimaksud humul ladzina la yastarqun di sini adalah tidak minta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Itu yang menghalangi seseorang tidak akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kalau menurut penjelasan Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah, orang yang sudah minta ruqyah, terlanjur pernah minta ruqyah, dia tetap bisa masuk surga tanpa hisab dan adab, tapi tidak bersama 70.000 orang ini. Dia bisa misalnya ketika jihad fisabilillah, Allah takdirkan dia mati syahid misalnya, maka insya Allah dia tetap masuk surga tanpa hisab dan adab. Atau dengan amalan-amalan lain yang bisa membawa seseorang itu masuk surga tanpa hisab dan adab. Cuma kalau masuk 70.000 orang yang tawakalnya sempurna, saya rasa untuk orang di zaman sekarang agak susah. Mungkin dia tidak minta ruqyah, tetapi dia pernah bertatoyur, menganggap sial. Anggap sial, hari Selasa sial, angka 13 sial. Ya, misal sering nunggu-nunggu zodiak, kan bukankah dari kita semua justru sering sekali yang semacam itu. Itu lebih berbahaya daripada sekedar minta ruqyah. Ya, pembaca-pembaca zodiak kan alasannya cuma, aku kan cuma sekedar baca, tidak mempercayai. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Saya pengen diruqyah, tapi saya takut kalau diruqyah nanti setannya malah buka aib saya. Indah lah, nggak seperti itu konsepnya. Kalau di ruqyah itu nggak harus kesurupan. Nah, kita kan pengobatan, bukan untuk atraksi kesurupan.
Siapa yang menganggap ruqyah itu harus kesurupan, ya berarti dia orang belum paham ruqyah. Kalau kita bukan hipnotis, kita juga bukan dalam ruqyah bukan membuat orang yang sadar jadi tidak sadar. Memang kalau yang sampai kesurupan memang gangguan jinnya parah. Memang ada jin yang sudah lama mendekam di dalam tubuhnya, dia terusik ketika dibacakan Quran. Dan itu dengan tanda-tanda yang jelas dan data-data yang akurat, baru kita nanti bisa pastikan tuh orang gangguan jin. Terakhir nih Ustadz, nasihat Ustadz buat teman-teman kita yang mungkin barangkali diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tuh kayak seolah-olah kalau dia di ruqyah itu pengennya sekali ruqyah tuh pengen sembuh cepat Ustadz, itu gimana Ustadz? Nah ini juga perlu mengaca diri ya, karena Rasulullah SAW ketika disihir oleh Labid bin A'sam itu pendapat paling rajih nih yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, itu 40 hari 40 malam. Rasul tuh sampai bingung, ini aku sakit apa ya? Apa yang salah dari diriku? Jadi seakan-akan beliau itu melakukan sesuatu tapi tidak melakukannya, seperti mendatangi istrinya tapi tidak melakukannya. Ternyata setelah 40 hari 40 malam Allah utus 2 malaikat untuk kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ini matbub itu kena sihir. Baru setelahnya juga buhulnya dihilangkan. Nah, ada pelajaran penting sebenarnya dari kisah tersihirnya Nabi SAW. Ini sama sekali ketika sihir kena kepada Nabi sama sekali tidak merendahkan derajat nubuwah, derajat kenabian beliau, tidak. Karena dalam Quran juga dijelaskan Nabi Musa kena efek sihir dari penyihir-penyihir Fir'aun, efek ilusi, genjutsu ya. Ya, kena ilusinya. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Ketika melihat tongkat penyihir Fir'aun bergerak-gerak, hatinya merasa takut. Kemudian kami katakan, kami firman kepada Musa, la takhaf innaka antal a'la. Ya Musa, jangan kamu takut, kamu itu lebih tinggi daripada mereka. Jadi ya, kalau ada yang kepengen sembuhnya instan sekali ruqyah, ya ingat Nabi aja 40 hari 40 malam. Itu beliau isi dengan keikhlasan, dengan munajat setiap malam, bertawakal, meminta pertolongan pada Allah dengan ketawakalannya. Baru setelahnya Allah berikan solusi dan kesembuhan yang sempurna. Ini harus kita tiru, bahwasanya ruqyah itu tidak ada ruqyah yang bisa menyembuhkan sekali ruqyah, tidak ada. Kalau Allah berkehendak sih ya itu pasti ya. Bismillah ya, bismillah. Ya itu nggak bisa dijadikan apa? Patokan utama karena itu ya sudah menyeluruh, sudah umum. Kalau Allah berkehendak semua pasti bakal bisa. Cuma kalau kita meruqyah secara umum jarang ya ketemu yang sekali ruqyah ya, sembuh. secara umum itu ada proses-proses dan tahapan-tahapannya. Justru kalau sekali ruqyah sembuh, biasanya sembuhnya cuma sementara. Kambuhnya juga lebih cepat. Tapi kalau tahapan-tahapannya itu dijalani dengan sabar dan ikhlas, sembuhnya insya Allah sempurna, nggak kambuh-kambuh lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji'ul ma'ab. Berarti intinya teman-teman sekalian yang namanya ruqyah itu juga termasuk di dalamnya proses, dan juga pasca di ruqyah itu juga kita harus memperbaiki diri. Jadi kalau seandainya setelah ruqyah kita masih gitu-gitu aja hidupnya, ya si Jononya bakalan balik lagi. Balik-balik terus nanti. Ya segitu dulu teman-teman semua videoku kali ini, dan terima kasih juga Ustadz Faizar udah nyambut baik aku selama di Banyumas 9 hari dan aku resmi jadi anbunya Ustadz Faizar. Makasih juga Mas Anton, Mas Ime, dan Mas Rahmat, Pak Abu juga, Ustadz Muflih, dan juga Mas Ipul yang ngeditin video Ustadz Faizar. Semoga sukses selalu buat teman-teman MFO official. Azim, ya. Semoga aku bisa jadi kader Arsyada di Padang insyaallah. Baik teman-teman semua, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.